Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslihu a'malakum wa yuslihu a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ausikum ibadallahi wa iyaya bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya lah hari ini kita masih diberi nafas kehidupan untuk meningkatkan kadar ketakwaan ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Raghib As-Safani, takwa dalam memelihara sesuatu dari apa yang membahayakannya. Dalam kitab tafsirnya Al-Manar menyebutkan bahwa takwa bermakna menjauhkan diri dari kemudaratan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, pengubah peradaban, perang kegelapan, dan penuntun jalan kebenaran. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada dua tujuan utama penciptaan manusia di muka bumi yang telah dijelaskan dalam surat Al-Quran. Pertama, sebagai Abdullah, yaitu hamba yang mengabdi kepada Allah. Tujuan yang pertama itu sebagai Abdullah telah dijelaskan di dalam surat Az-Zariyat yang ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tujuan penciptaan manusia, tugas manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari pengemban amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu selalu taat, patuh dan tunduk atas segala perintah dan menjauhi semua larangannya. Inilah yang dimaksud dengan esensi ketakwaan. Sebagai Abdullah, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam pengertian sempit, yaitu menegakkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji dan lainnya, maupun dalam arti yang lebih luas, yaitu melaksanakan semua aktivitas termasuk muamalah duniawiyah semata-mata hanya untuk mencari dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, jika hari ini ada manusia tidak mau tunduk dan patuh menjalankan perintah-perintah Allah, justru malah mengerjakan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia keluar dari tujuan penciptaan yang pertama, yaitu sebagai Abdullah. Karena jika dia disebut Abdullah, maka seyongan hatinya, pikiran, perkataan dan perbuatannya haruslah mencerminkan layaknya Abdullah, hamba yang taat, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lainnya. Keberadaan kita di dalam masjid ini adalah bukti bahwa kita sedang menjalankan salah satu tujuan penciptaan manusia yang pertama, yaitu sebagai Abdullah atau hamba Allah. Khalifah sebagai tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah sebagai Khalifatullah. Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah yang di sini bukan dalam pengertian sempit, yaitu khalifah dalam arti pemimpin pada umumnya, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah dan lainnya. Namun khalifah dalam arti yang lebih luas. Kata khalifah dibentuk dari kata khalifah berarti niyabah, yaitu menggantikan atau mewakili pihak lain. Menurut Al-Asfahani,
Pergantian ini merupakan bentuk penghormatan kepada pihak yang diminta menggantikan Al-Sufani Al-Mutarad fil Habib Al-Quran. Di sini kita mengetahui bahwa meminta menggantikan adalah Allah dan yang diminta menggantikan adalah manusia. Dari pengertian ini, sebagaimana tertuang di dalam tafsir Al-Tanwir, dapat dipahami bahwa Khalifatullah adalah wakil Allah. Dengan demikian, peran kita sebagai Khalifatullah, wakil Allah adalah peran yang sangat terhormat dan mulia, karena kita mewakili yang maha terhormat dan maha mulia. Sebagai Khalifatullah, kita harus mengelola kehidupan di muka bumi dengan sebaik-baiknya. Mungkin karena ini merupakan amanah dan tanggung jawab yang sangat besar, jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 4 karakter yang harus melekat pada seorang Khalifatullah. Sebagai Khalifatullah, hendaknya kita harus memiliki karakter al-mu'min, yaitu menjamin keamanan orang lain. Jangan sampai tangan dan lisan kita menimbulkan kegaduhan, menyakiti dan merugikan pihak-pihak lain, sampai orang lain merasa tidak nyaman dan merasa terancam dengan keberadaan kita. Khalifatullah harus senantiasa memegang prinsip al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim ialah orang yang semua orang Islam selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Sebagai Khalifatullah, kita juga harus selalu menegakkan kebenaran al-haq dan senantiasa berlaku adil, al-adl. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wala yahrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwal aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan apa yang kamu kerjakan. Sebagai Khalifatullah, kita harus senantiasa berprinsip khairul linnasi an'umuhum linnas. Sebaik-baik manusia ia adalah yang paling berguna, al-nafi, bagi manusia lainnya. Karakter Khalifatullah berikutnya yang juga sangat penting adalah sebagai karakter menjaga al-hafid, memelihara al-wakil, dan melindungi al-wali. Artinya Khalifatullah harus memastikan bahwa setiap tindakan kita jangan sampai menimbulkan kekacauan dan kerusakan di muka bumi. Firman Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islaha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Al-A'raf ayat 56. Pada jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jika hari ini kita sebagai manusia tidak mencerminkan karakter-karakter Khalifatullah sebagaimana disebutkan di atas, maka kita tidak pantas menyandang gelar sebagai Khalifatullah atau wakil Allah. Kita ingin tetap menyandang gelar Khalifatullah sesuai dengan keutuhannya yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Manusia harus mengelola kehidupan untuk mewujudkan kebaikan nyata dan yang dikehendakinya. Itulah 2 tujuan penciptaan manusia yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum bala tahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alul lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'lamuna as-solihati anna lahum ajran hasana.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ausikum ibadallahi wa iyaya bittaqwallahi faqad faza muttaqun. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada beberapa tanda bahwa kita benar-benar Abdullah dan Khalifatullah. Tanda-tanda ini telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsam ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menggambarkan bahwa tanda kita Abdullah adalah beriman dan bertakwa, sedangkan tanda bahwa kita Khalifatullah adalah selalu introspeksi dan memiliki visi misi berpandangan ke depan. Jawaharlal Nehru, mantan Perdana Menteri India pertama, pernah mengatakan bahwa sebagian kegagalan hanya datang ketika kita lupa dengan cita-cita, tujuan, dan prinsip-prinsip hidup kita. Seorang ilmuwan bernama Benjamin Franklin berkata bahwa rencana akan gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Demikian khutbah ini sampaikan, semoga dapat motivasi kita bersama dalam meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari khutbah ini kita tutup dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innallaha samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasadi wa siyadatu fil ilmi wa barakata fil rizqi wa taubata qabla al maut wa rahmata indal maut wa maghfiratu ba'dal maut bi rahmatika bi arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.